Selamat siang, semesta rakyat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau sedikit mencoba untuk menyampaikan unek saya, di mana hari ini saya bekerja sebagai seorang guru yang kemudian menghadapi situasi dilematis tentang PJJ karena wabah COVID-19, maka pendidikan di Indonesia harus dimodifikasi untuk kemudian mengurangi dampak dari virus corona. Menurut saya ikhtiar yang luar biasa ketika pemerintah dan juga masyarakat mencoba menyiasati situasi seperti ini dengan kemudian tetap menyelenggarakan proses pendidikan tetapi dilaksanakan secara jarak jauh. Tentu ada konsekuensi logis dari sistem ini, dari sistem pembelajaran jarak jauh. Banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini tentang pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dan juga kekurangannya kita bisa berbagi bersama. Kita kemudian juga bisa berdiskusi bersama nantinya. Apalagi mereka-mereka yang hari ini punya anak yang sedang duduk di bangku sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi. Mungkin tone-nya akan sama, mungkin juga akan berbeda. Tetapi itu semua yang namanya proses dialektika. Proses di mana kita saling berdiskusi kemudian menemukan jawaban-jawaban. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan tentang apa yang saya rasakan sebagai seorang guru. Melihat realitas pendidikan hari ini, yang saya rasakan begini kalau saya boleh sedikit bercerita. Mungkin juga curhat nih, mungkin juga curhat. Bahwa ada sisi baik dari PJJ, mungkin iya. Di satu sisi, kami mendapatkan ilmu yang lebih, mendapatkan bekal yang lebih untuk mengupgrade diri kami di hal-hal yang kemudian terkait dengan yang namanya teknologi dan informasi. Tetapi sesungguhnya di luar itu kami juga merasakan atau minimal saya mungkin juga dirasakan oleh banyak guru yang ada di Indonesia, tidak hanya saya. Ya, minimal saya menyuarakan hati saya. Mungkin bisa jadi suara saya sama dengan suara guru-guru yang lain. Yang saya rasakan adalah proses pendidikan menjadi tidak maksimal. Proses pendidikan menjadi tidak maksimal karena PJJ ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa memantau ketika anak belajar. Tidak bisa memantau ketika anak belajar itu kemudian apakah anak serius atau tidak. Apakah anak menguasai materi atau tidak. Apakah anak mengerjakan tugas atau tidak.
apakah anak bisa on time mengumpulkan tugas atau tidak. Itu yang saya rasakan. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada pengawasan dari kami para guru. Dan mungkin juga orang tua ketika anak-anak belajar di rumah. Orang tua sibuk bekerja, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus berperang melawan COVID ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak hanya makan saja tentunya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Maka efeknya adalah belajar anak-anak menjadi tidak terpantau. Kemudian kami para guru juga tidak bisa memaksimalkan apa yang kemudian harusnya kami lakukan, memantau anak belajar. Beda kasus kalau yang terjadi adalah tatap muka. Ketika tatap muka, minimal kami bisa menjamin ketergantungan anak kepada gadget yang tentunya bernilai atau mengarah kepada hal yang negatif, itu bisa kami eliminir. 1. 2, kami bisa memastikan ketercapaian materi yang kami sampaikan paling tidak ya tidak se ekstrim waktu PJJ. Karena kami bisa mengendalikan anak-anak ketika ada di sekolah. Hanya memang problemnya hari ini adalah masih ada pro dan kontra tentang kehadiran anak di sekolah. Saya bisa memahami ketakutan-ketakutan yang kemudian orang tua rasakan untuk merelakan anaknya kembali ke sekolah. Tentu itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan masak-masak. Tidak bisa sembarangan. Karena hari ini wabah COVID-19 juga masih terus ada di sekitar kita. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada orang tua, ya bisa saya maklumi. Hanya memang satu sisi kita perlu mempertimbangkan bagaimana ke depannya anak kita. Maaf kalau bahasa kasarnya begini. Yang pintar mungkin akan semakin tidak pintar. Karena grade belajarnya turun. Sedangkan kemudian, yang maaf, secara kemampuan kognitif kurang, akan semakin terpuruk. Kenapa? Karena sistem PJJ mau tidak mau kemudian anak tidak bisa terlepas dari yang namanya perangkat elektronik, baik laptop ataupun handphone. Bisa kita bayangkan misalkan tanpa pengawasan orang tua, tanpa pengawasan guru, anak dari pagi sudah pegang handphone. Dari jam, boleh dikata jam 7 lah, saya pakai jam 7. Boleh dikata dari jam 7 sampai PJJ. Selesai. Kemudian yang terjadi adalah selepas itu pun belum bisa dipantau oleh orang tua karena orang tua juga masih bekerja. Atau selepas itu terkadang anak pun masih mengakali supaya mereka bisa pegang gadgetnya, pegang laptopnya, yang kemudian bermain game dan sebagainya. Itu mungkin terjadi.
Sehingga hal semacam ini berdampak negatif. PJJ bisa berdampak negatif. Itu satu. Hal yang lain ingin saya katakan adalah kami para guru tidak bisa memantau tingkat keseriusan anak-anak dalam belajar. Kita nggak tahu tuh anak-anak ketika proses PJJ mungkin di absen ada. Dipanggil oleh gurunya menyaut. Tapi ternyata kemudian yang terjadi adalah ketika proses pembelajarannya berlangsung, yang terjadi adalah anak-anak nggak tahu kemana, ngapain, kita nggak tahu. Ya, secara kehadiran virtual oke, hadir. Tapi problemnya adalah tadi, kita sungguh tidak bisa mengawasi anak-anak ngapain. Mungkin kalau anak SD, kamera on senang. Tapi coba anak SMP, anak SMA, disuruh menghidupkan kamera ketika proses PJJ. Saya yakin seyakin-yakinnya kecil kemungkinan semua anak bisa on kamera selama proses pembelajaran di jam pertama sampai jam terakhir. Jangankan dari jam pertama sampai jam terakhir. Dari jam pertama mulai, kemudian selesai di jam pertama pembelajaran, atau selesai di jam kedua pembelajaran, belum tentu sepanjang itu kamera anak-anak on. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan saya sebagai seorang guru. Itu satu. Di luar itu sesungguhnya, kalau saya boleh jujur, saya lebih merindukan tatap muka untuk proses belajar mengajar. Karena bagi saya tatap muka dengan PJJ, saya justru merasakan lebih capek PJJ. Kenapa lebih capek PJJ? Karena satu, harus menyiapkan materi. Dua, ketika proses KBM berlangsung, ketika memanggil anak atau menanyai anak, yang terjadi adalah tidak ada respon. Sekali, dua kali. Mungkin oke dipanggil tidak menyaut. 3 kali dan seterusnya, itu capek. Hati ini rasanya capek luar biasa. Itu yang saya alami. Walaupun mungkin bisa jadi kondisi seperti itu terjadi karena masalah jaringan. Tetapi kemudian ya buat saya ini menjadi sebuah bahan evaluasi ketika kita sebagai orang tua tetap punya pendapat untuk kekeh anaknya tidak usah datang ke sekolah tapi tetap PJJ. Saya sungguh menghargai ada orang tua yang kemudian punya pendapat seperti itu. Dan itu saya tidak dalam posisi menyalahkan karena memang keselamatan anak, kesehatan anak itu yang utama. Tetapi di satu sisi pendidikan anak juga menjadi utama. Kualitas pembelajaran juga menjadi hal yang penting. Mari sama-sama ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk memutuskan bagaimana kemudian proses belajar hari ini bisa efektif, bisa maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan di satu sisi. Tetapi di sisi lain,
bahwa ada sebagian orang tua yang kemudian menghendaki, karena saya yakin ini posisinya akan terbelah. Ada orang tua yang menghendaki PJJ, ada orang tua yang menghendaki anaknya tatap muka. Tapi kalau ditanyakan kepada anak-anak, mungkin 50-50, karena anak-anak juga merasa nyaman dalam hal nyaman dalam konteks yang negatif ya ketika PJJ, nyaman dalam hal yang negatif, nyaman karena ya merasa enjoy, tidak terpantau oleh guru, tidak terpantau oleh orang tua juga secara maksimal, anak merasa nyaman. Tetapi di satu sisi, saya juga meyakini ada gejolak dalam diri anak-anak untuk melepaskan rasa rindu mereka ke sekolah. Mereka rindu sekolah, mereka rindu bertemu dengan teman-teman. Itu yang gejolak batin yang dialami anak-anak hari ini. Dan itu pasti terjadi. Sudah ada anak-anak yang mengalami kebosanan. Kita bisa menghitung sudah 1 tahun lamanya kita dalam kondisi mengalami proses belajar dari rumah. Dan ini tentunya punya nilai negatif maupun nilai positif. Buat anak pun saya kira kalau kita mau membedahnya juga pasti punya nilai positif dari adanya PJJ ini. Ya, tapi itu tadi memang ada plus minus yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka. Saya pun 50-50 nih. Saya sepakat dengan tatap muka, tetapi saya juga dalam hati kecil saya belum rela ketika anak-anak datang ke sekolah karena lihat pandemi yang belum berakhir. Moga-moga ada solusi. Moga-moga ada solusi dari situasi pendidikan hari ini. Tapi kita kan tidak bisa memprediksi kapan COVID-19 ini berakhir. Bahkan mungkin tidak berakhir. Entah kapan kalaupun berakhir. Dan kemudian ada konsekuensi logis yang harus kita pertimbangkan juga dari perspektif pembelajaran anak-anak. Rasanya lebih baik kita mencoba menyeimbangkan dalam tanda kutip ketakutan kita dengan mencoba melihat sisi positif anak datang ke sekolah. Ya mungkin alternatifnya adalah tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian ada pengaturan anak-anak masuk, kemudian juga pihak sekolah komitmen untuk menegakkan aturan protokol kesehatan, sebisa mungkin mengawal prosesnya secara baik, ada rasa untuk bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pembelajaran yang kemudian juga harus dilaksanakan secara disiplin. Itu satu sisi. Kemudian juga sisi yang lain ya tentunya persentase anak masuk ke sekolah juga mungkin harus sesuai dengan kapasitas sekolah. Harus sesuai dengan kapasitas sekolah dalam hal ini mungkin ya harus dihitung berapa kemampuan sekolah untuk kemudian anak-anak bisa hadir. Berapa banyak anak-anak yang bisa hadir ketika ada tatap muka. Itu yang juga harus dipertimbangkan supaya kemudian
risiko COVID-19 dan juga risiko, kalau Mas Menteri sampai bilang begini, risikonya adalah lost generation. Risikonya adalah anak-anak kita hari ini menjadi mengalami degradasi dari sisi pendidikan yang positif. Kalau pendidikan dengan cara pelaksanaan dari rumah itu dampaknya lebih buruk untuk kemajuan anak dalam proses belajar tentunya ya, dalam proses belajar. Itu yang diperhatikan. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga dari hal-hal yang bisa saya dapatkan dari berita, dari saya membaca dan sebagainya, Indonesia ini termasuk telat dalam menentukan keputusan, walaupun kemudian pemerintah sudah memberi lampu hijau supaya sekolah mulai menyelenggarakan atau supaya pemerintah daerah dan juga sekolah mulai menyelenggarakan tatap muka secara langsung. Sudah memberi lampu hijau. Tentu pemberian lampu hijau itu sudah didasarkan pada analisa yang matang. Hanya memang hari ini pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta belum memberi warning karena memang masih tentunya berhitung juga atas risiko yang mungkin terjadi. Mengingat hari ini tingkat penularan COVID-19 di Jakarta masih cukup tinggi. Ini yang menjadi hal mendasar Pemda belum berani untuk memberikan lampu hijau. Itu pun menurut saya bisa dimaklumi. Dan juga ada pro dan kontra sebagian besar orang tua yang kemudian dalam posisi dua pandangan bahwa ya saya lebih ingin anak saya sekolah. Saya lebih ingin anak saya tetap belajar tapi di rumah. Maka buat saya memang benar yang disampaikan oleh pemerintah. Ya sesungguhnya kondisi hari ini juga atau kondisi anak-anak belajar secara tatap muka juga memang harus dengan persetujuan orang tua. Karena juga orang tua tentu punya tanggung jawab, punya harapan kepada anak-anak supaya kemudian anak-anak juga tetap dalam keadaan yang sehat. Saya sepakat dengan hal tersebut, tetapi di satu sisi memang seperti tadi yang saya katakan ya, dilematis kalau juga orang tua melepaskan anak untuk datang ke sekolah. Dan suatu hal yang wajar jika kemudian orang tua menanyakan, ya bagaimana protokol kesehatan yang kemudian nantinya akan diterapkan oleh sekolah. Itu yang menjadi titik yang kemudian harus didiskusikan bersama-sama. Memang saya melihat bahwa sekolah juga tidak punya wewenang untuk memaksa orang tua untuk menyetujui. Tidak punya wewenang untuk memaksa. Semua kembali kepada
orang tua. Apakah bersedia anaknya untuk atau berkenan untuk anaknya datang ke sekolah? Itu yang kemudian harus menjadi pembahasan bersama. Tapi kalau bicara tentang sesuatu yang lebih panjang ke depan, sesuatu yang lebih panjang ke depan, kok saya merasa situasi seperti ini menjadi sangat sulit untuk dikompromikan. Jadi sangat sulit untuk dikompromikan. Ya tadi karena ada dua sudut pandang yang memang sama benarnya, dua sudut pandang yang sama benarnya, dan kemudian punya rasionalisasi masing-masing. Tetapi kalau kita sekali lagi tadi seperti saya katakan mau berpikir lebih panjang, baik dampaknya kepada orang tua atau dampaknya bagi perkembangan anak dan bahkan bagi negara, ya yang terjadi adalah tadi ketakutan akan lost generation tadi. Indeks pendidikan anak-anak Indonesia akan semakin jauh turun ke bawah, akan jauh semakin turun ke bawah. Itu yang harus juga kita pikirkan. Anak-anak mungkin yang hari ini secara kognitif mampu, yang saya takutkan adalah ya dia downgrade. Dia downgrade. Kenapa? Karena habitnya tidak terbentuk. Habitnya tidak terbentuk. Habit untuk belajarnya itu mempengaruhi dia untuk kemudian menyelaraskan dengan motivasi belajarnya itu akan susah. Karena merasa bebas, merasa tidak terpantau. Itu kalau kita bicara yang secara kognitif mampu. Apalagi kalau kita bicara yang cara kognitif kurang. Akan jadi seperti apa? Itulah yang kemudian secara pribadi bagi saya, kenapa kemudian saya kalau disuruh harus memilih, saya memilih tatap muka terbatas. Ya, buat saya tatap muka terbatas minimal akan mengurangi loss generation, akan mengurangi dampak ya seperti yang saya sebutkan tadi. Minimal untuk membentuk habit anak untuk kembali membiasakan anak dalam posisi belajar. Contoh seperti di sekolah saya, ketika proses kegiatan belajar mengajar, kami bisa mengeliminir ketergantungan anak dengan handphone. Dari sudut pandang negatif tentunya. Tergantungan anak dari handphone dari sudut pandang negatif. Penggunaan handphone ya, saya bicara tentang penggunaan handphone. Tapi kami juga bisa memaksimalkan penggunaan handphone secara positif. Jika kemudian anak datang ke sekolah. Kami bisa sungguh memantau ketika anak di dalam sekolah. Anak ke sekolah, anak mengikuti proses KBM, kami sungguh bisa memantau anak mengakses hal-hal yang kaitannya dengan pengetahuan itu kami bisa pantau. Itu satu. Dua, kita belum berbicara tentang interaksi sosial. Tentu akan sangat berbeda ketika bicara interaksi sosial lewat virtual, lewat dunia maya. Tentu akan sangat berbeda dengan interaksi yang sesungguhnya. Interaksi yang alami, interaksi di mana satu anak bisa ngobrol bareng dengan teman yang lainnya.
satu anak bisa bertemu dengan teman yang lain. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kemudian yang terjadi adalah anak interaksi sosialnya menjadi terganggu. Walau sekali lagi bisa jadi anak berinteraksi dengan media sosial atau handphonenya. Tetapi buat saya ya beda. Beda dalam artian kondisi psikologisnya akan berbeda. Kondisi psikologisnya akan berbeda ketika anak ketemu dengan temannya. Itu kalau kita mau melihat sudut pandang kelebihan PJJ dan kekurangan dari PJJ. Kelebihan tatap muka dan kekurangan tatap muka. Tapi mari kita putuskan bersama. Mari kita putuskan bersama. Mari kita sungguh hitung kebaikan dan sisi negatif ketika PJJ maupun tatap muka. Semuanya berpulang kepada orang tua dengan kemudian sekian banyak pertimbangan dan juga sebenarnya keputusan orang tua itu juga tidak bisa dipisahkan dari proses penerapan implementasi atas situasi pembelajaran tatap muka yang harus diterapkan oleh sekolah. Sekolah juga harus bisa menjamin bahwa ketika ada proses tatap muka, protokol kesehatan sungguh harus dijaga. Itu hal yang sungguh harus bisa diyakinkan kepada orang tua. Bila perlu, ya, dan sekiranya berkenan, orang tua juga bisa juga memantau kondisi apakah sekolah kemudian menjalankan protokol kesehatan ketika hendak menerapkan PJJ terbatas. Karena bagi saya, yang namanya kesehatan dan juga pendidikan, ketika kita menjadi orang tua ataupun ketika kemudian kita menjadi guru, tentunya itu menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa itu hanya menjadi tanggung jawab dari guru saja atau tanggung jawab dari orang tua saja. Baik kalau kemudian nanti kita bisa bersinergi, kita bisa berjalan beriringan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Walau alam. Tidak ada yang tahu karena memang kondisinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus diakui. Sebelum pandemi pun orang tua, utamanya yang di Jakarta, itu juga dalam tanda kutip harus juga selalu berkejar-kejaran waktu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bahwa tingkat biaya hidup di Jakarta tinggi. Sehingga kemudian hal-hal yang terkait dengan kebutuhan anak, utamanya di pendidikan, kebutuhan yang tidak hanya sekedar materi tentunya ya, itu kemudian sedikit terabaikan. Saya tidak pakai kata terabaikan sama sekali, sedikit terabaikan. Nah, itu menjadi satu hal yang dilematis. Maka semuanya berpulang kepada kita semua, utamanya kepada orang tua sebagai stakeholder, dan juga tidak bisa juga sekolah mengatakan harus tatap muka.
mau tidak mau, suka tidak suka juga harus orang tua juga harus dimintai pendapatnya bahwa nanti pada prosesnya ada orang tua yang tidak setuju untuk keberlangsungan tatap muka, sekolah juga tidak bisa memaksa. Tidak bisa juga menyalahkan pihak orang tua. Itu yang mungkin terjadi. Ya, memang dilematis ketika kita bicara tentang, maaf sebentar, ketika kita bicara tentang proses pendidikan hari ini. Tapi semuanya sekali lagi, ya akhirnya kita hanya bisa berdoa. Semoga kemudian pandemi ini segera berakhir atau kita mohon pencerahan, kita sungguh dikuatkan, kita mau memutuskan apa? Melepaskan anak-anak kita untuk datang ke sekolah atau melepaskan anak-anak kita untuk belajar di rumah tanpa kemudian bisa terpantau secara maksimal. Bahkan tidak terpantau sama sekali. Itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau bahasa ekstrimnya tanpa hendak mempengaruhi ketetapan hati para orang tua, saya mau mengatakan begini. Ya bisa kok terkena di mana saja. Belum tentu juga di sekolah. Kalau kemudian kita bicara tentang virus Corona 19. Ini kan benda yang sangat kecil yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Tapi boleh juga sebagian orang tua berpendapat ya memang bisa terjadi di mana saja. Bahkan mungkin tanpa proses yang masuk di nalar. Orang yang hanya di rumah saja, nyatanya juga kita mendapati informasi ya bisa saja kena. Itu hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Ada orang yang mengalami seperti itu. Sehingga sekali lagi, ini semua posisinya sangat dilematis Bapak Ibu. Ya, itu tadi buat saya tinggal ketetapan hati dan kemudian dengan segala reasoning yang bisa menjadi pertimbangan, maka coba mari kita putuskan bersama-sama, tentu dengan segala kejernihan hati, tentu dengan segala plus dan minus, kita memutuskan apa buat anak kita. Tentu yang kita pilih adalah keputusan yang terbaik buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat masa depan, buat pendidikan anak-anak. Bahkan mungkin kalau lebih jauh ke depan ya buat negara. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi dilematis hari ini. Silakan semua akhirnya semua keputusan berpulang ke orang tua. Buat saya pedomannya begini, karena pemerintah sudah memberi lampu hijau bahwa boleh sekolah atau pemerintah daerah boleh membuka sekolah, ya apa salahnya kemudian itu dilaksanakan. Proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentu dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Itu yang kemudian menjadi entry point saya. Tetapi yang juga menjadi entry point saya adalah sekolah kami guru-guru tidak bisa kemudian memaksa para orang tua, mewajibkan para orang tua untuk anaknya harus datang ke sekolah.
Tapi juga di satu sisi orang tua juga harus juga punya pertimbangan kalau anak saya belajar di rumah, apa sisi negatifnya buat perkembangan anak ini. Berat ya Bapak Ibu memutuskan kemudian apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita ambil, karena dua-duanya penting. Dua-duanya penting nih buat anak-anak dan juga buat kita. Tetapi ya mau tidak mau kita harus putuskan dengan segala konsekuensinya. Ini menjadi satu hal yang menarik, sesuatu hal yang memang juga selain menarik tapi dilematis untuk Bapak Ibu semua, untuk kami para guru. Ya plus minus memang, plus minus. Tapi kalau kemudian ditanyakan kepada saya juga lebih cenderung yang mana? Lebih cenderung. Kalau di awal tadi saya mengatakan saya pun masih 50-50, tapi kalau saya berpikirnya lebih ke depan, maka saya lebih memilih untuk tatap muka terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Dan tatap muka terbatas pun sebagai gambaran bahwa kondisi yang terjadi ketika tatap muka terbatas ya tidak semua anak masuk. Mungkin hari ini bisa kelas 7 saja, atau kelas 8 saja, atau kelas 9 saja. Mungkin hari yang lain juga seperti itu. Dan mungkin juga jam belajarnya dikurangi. Tidak full, misalkan dari jam 7 sampai jam 1, mungkin bisa jadi jam 7 sampai jam 10 maksimal. Dan kemudian juga ketika setelah saya belajar juga harus dipastikan tidak ada kerumunan-kerumunan. Bila perlu ketika ada proses pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu sekalian membekali anak dengan sabun yang dibawa dari rumah. Kalau memang masih punya ketakutan-ketakutan tentang masalah sterilisasi, ya bawa sabun dari rumah. Saya pun membawa sabun dari rumah. Ketika cuci tangan, saya pakai sabun saya sendiri. Ya kita tidak sedang dalam posisi yang paranoid, tidak, tapi kita jaga-jaga, tidak ada yang tahu seperti apa ke depannya. Tapi sekali lagi, monggo diputuskan dengan segala macam pertimbangan, tentu dengan juga pertimbangan yang masak-masak, pertimbangan yang didasarkan atas situasi yang ada, pertimbangan yang didasarkan atas masa depan anak-anak. Pertimbangan yang kemudian ditimbang-timbang juga berdasarkan kesehatan anak tentunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bisa dijadikan sebagai sebuah pencerahan walaupun kemudian apa yang saya sampaikan ya masih belum tentu mempengaruhi apa yang mau diputuskan oleh pihak orang tua. Karena sekali lagi kita insan yang merdeka, dalam proses belajar pun ada yang namanya merdeka belajar, maka segala keputusan baik kalau kemudian
didasarkan atas kesadaran dari dalam diri kita masing-masing, ya bahwa ada masukan, ya bahwa ada pendapat dari orang lain, bisa saja itu kita pertimbangkan, bisa juga kemudian kita abaikan karena kita punya reasoning sendiri, kita punya pendirian sendiri. Dan itu juga menjadi hal yang tidak usah dipertentangkan. Karena keputusannya sudah ditimbang masak-masak. Karena keputusannya sudah dipertimbangkan sisi baik dan sisi negatifnya. Tetapi keputusan kita itu pasti akan berpengaruh kepada kebaikan anak. Segala keputusan yang kita putuskan nantinya itu akan berpengaruh kepada kebaikan anak. Dan semoga sungguh demikian adanya keputusan yang akan kita ambil. Tentu kita berharap sembari berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir. Tentu juga dengan kehendak Tuhan. Tapi tentu kita juga harus menerima jika seandainya kondisi ini terus berlangsung. Karena sekali lagi kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Demikian dari saya. Semoga kita terbuka atas keputusan kita. Kita bisa memutuskan apa yang terbaik buat anak-anak kita. Terakhir dari saya, buat para orang tua, semoga teriring kata dan doa tentunya ya. Terucap kata teriring doa, semoga terkait dengan kondisi COVID-19 ini, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan kemudian terkait dengan pengambilan keputusan, mau PJJ atau mau tatap muka, semoga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang kemudian juga tentu didasarkan pada tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari saya kiranya cukup sekian tentang dilematis pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, ataupun juga tatap muka. Semuanya saya serahkan kembali kepada orang tua, memilih yang mana, tapi saya yakin bahwa pilihan yang dipilih oleh orang tua itulah yang terbaik. Tidak perlu kita mohon petunjuk dari Tuhan, kita akan memutuskan apa yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih atas kesediaan para orang tua untuk melihat video saya. Semoga kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan apa yang akan diambil, pilihan apa yang akan diambil. Semuanya berpulang kepada Bapak Ibu semua, dan tentunya mari kita berserah diri kepada Tuhan atas segala keputusan yang kemudian harus kita ambil. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan yang prima, dan juga semoga apa yang kita lakukan adalah yang terbaik buat masa depan dan pendidikan anak-anak.
Terima kasih semuanya. Salam sehat.